Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman peserta didik dari kelas 12 IPS SMA 7 Tangerang. Perkenalkan, saya Muhammad Fahriansah, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta yang saat ini sedang mengikuti praktik kegiatan mengajar di SMA 7 di bawah bimbingan Ibu Purwatiningsih, guru sejarah. Kali ini materi kita adalah terkait respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bab satunya ini, dan fokus kita adalah membahas mengenai pengakuan Mesir terhadap kedaulatan Indonesia. Materi ini memiliki kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu nanti kalian dapat menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dan memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita dapat mengidentifikasi alasannya kenapa sih Indonesia itu perlu pengakuan negara lain ketika sudah mencapai kemerdekaan. Yang kedua, nanti kalian harus dapat menjelaskan ya atau mengemukakan proses diplomasi pada saat proklamasi. Yang ketiga, nanti kalian dapat menganalisis dampak pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh terhadap materinya, kita bahas dulu tentang konteks dasarnya. Jadi pada dasarnya bangsa sama negara itu beda. Kita sering dengar ya kalau misalnya kita lihat pidato-pidato orang misalnya kayak gitu, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Pada dasarnya itu dua hal yang berbeda. Kalau bangsa itu adalah kumpulan manusia berskala besar atau sekelompok manusia yang tinggal di satu wilayah, lalu mereka ini tinggal itu atau mengkelompok itu karena kesamaan bahasa, agama, ideologi, dan tujuan. Kayak misalkan bangsa Indonesia itu dilatari oleh bahwa kita tinggal di Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, atau bangsa Melayu karena kita memiliki kesamaan bahasa Melayu. Nah, kalau negara ini adalah konsep yang modern. Negara ini adalah bisa dikatakan sebuah wilayah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosbud, ataupun militer. Jadi negara ini adalah tingkat modern dari bangsa. Jadi kalau misalkan bangsa itu hanya sekelompok manusia yang tinggal di satu wilayah itu, negara itu adalah sekelompok manusia itu yang kemudian dia ingin memiliki kekuasaan. Misalkan dia nanti ngebentuk kayak parlemen, sistem-sistem eksekutif, jadi presiden, segala macam. Nah, syarat terbentuknya negara itu ada 4. Yang sebetulnya secara garis dua ada 2 garis besar. Yang pertama itu ada secara konstitutif, yang kedua secara deklaratif. Kalau secara konstitutif itu ada 3 jenisnya, ada 3 syarat. Yang pertama itu ada wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Kalau yang deklaratif itu pengakuan dari negara lain. Kita bahas dulu dari satu persatu ya. Kalau yang wilayah itu jelas, jika kita ingin membentuk satu negara itu harus ada wilayahnya, batas-batasnya apa aja, di seluas apa negaranya. Kayak misalkan negara kecil pun itu bisa, asalkan dia punya pengakuan negara lain, penduduk, dan pemerintahan. Yang kedua itu ada penduduk. Penduduk itu jelas. Masa kita pembesaran buat negara, ada wilayahnya tapi gak ada penduduknya, mau gimana? Kita nggak bentuk satu negara itu. Yang ketiga itu ada pemerintahan, jelas. Pemerintahan itu ada karena kita mempunyai wilayah dan penduduk. Kan pemerintahan itu isinya orang-orang dari penduduk-penduduk itu juga. Misalkan kayak misalnya kita mau membentuk parlemen. Nah, itu orangnya orang-orang dari daerah itu juga. Jadi makanya penduduk dan wilayah itu adalah 2 hal yang sangat penting untuk membentuk satu negara. Nah, yang terakhir, saat terbentuknya negara, selain kita memiliki tiga syarat itu, yaitu wilayah, penduduk, pemerintahan, atau yang bisa kita katakan sebagai syarat konstitutif, kita harus mempunyai syarat dukungan dari negara lain. Misalkan kalian membentuk panitian, misalnya ada ikut kepanitiaan, panitiaan itu udah ada tujuannya mau bentuk acara apa, udah ada susunan organisasinya. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat legalisasi dari kepala sekolah atau dari pembina, itu kan nggak mungkin. Kita analogikannya seperti itu. Kalau misalnya negara juga sama, kita nggak bisa buat negara seenaknya kalau misalnya kita nggak ada pengakuan negara lain. Meskipun yang mengakui itu nggak seluruh negara, kayak misalnya kayak Palestina. Palestina itu tidak diakui sama Amerika Serikat sebagai satu negara, tapi diakui oleh Indonesia sebagai satu negara. Itu sah disebut sebagai negara.
Israel misalkan, Israel kita akuin sebagai negara, tapi diakui oleh Amerika sebagai negara, itu sah-sah aja. Nah, setelah kita memahami ini, jadi kita harus tahu ya bahwa ketika proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, itu Indonesia itu butuh banget pengakuan nih, misalkan selain ada wilayah menurut pemerintahan, kita misalkan ke negara lain minta untuk mengakui negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Terkait ini kita materi tentang Mesir, sebetulnya jejak hubungan Indonesia dan Mesir itu sudah terjalin sejak abad ke-19 atau abad tahun 1800-an. Ketika banyak ulama-ulama atau orang Indonesia yang saat itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang kaya, ya orang-orang kelas atas, bangsawan, itu belajar di Universitas Al-Azhar. Nah, di sana mereka nanti belajar perihal Islam, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Dan gerak hubungan ini semakin masif ketika kita memasuki masa pergerakan nasional. Di Mesir tercatat mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Al-Azhar itu membentuk suatu perkumpulan yang bertujuan mempromosikan, bisa dikatakan gitu, perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari Belanda. Nah, akibat sudah kenal sejak lama inilah, kan tadi udah jadi abad ke-19, dan terus di masifnya pergerakan nasional, akibat sudah kenal sejak lama, peluang ini membuat Indonesia punya modal untuk diakui sebagai satu negara saat merdeka 17 Agustus 1945. Jadi Mesir ini nggak ujuk-ujuk dia mengakui aja, tapi Mesir ini melihat ke masa lalu juga bahwa oh Indonesia ini emang sudah sejak lama dia berjuang melawan kolonialisme, sudah sejak lama dia rakyat-rakyatnya menuntut ilmu di Mesir dan lain sebagainya. Jadi atas dasar inilah nanti Mesir mengakui Indonesia sebagai satu negara. Kita bahas secara kronologis. Jadi tidak lama setelah Soekarno memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berita proklamasi itu tersebar di dunia Arab melalui koran, radio. Itu beberapa bulan setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Ketika kabar itu terdengar di negara-negara Arab, masuk Mesir dan Arab Saudi dan lain sebagainya, itu disambut baik oleh mereka. Apalagi mereka saat itu memiliki organisasi yang baru dibentuk, yaitu bernama Liga Arab. Jadi Liga Arab ini adalah perkumpulan negara-negara di Timur Tengah. Bisa kalian lihat di peta di bawah situ, itu ada yang bagian hijau, itu adalah negara-negara Liga Arab ketika awal terbentuk. Yaitu ada Mesir, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Yordania. Nah, mereka ini memiliki misi pada saat itu adalah untuk menerima dan mengakui negara berpenduduk muslim dari jeratan kolonialisme. Jadi ketika ada, misalkan ada negara muslim yang ingin mengakui, yang ingin diakui kedaulatannya sebagai satu negara, Mesir dan Liga Arab ini mengakui, menerima dengan lapang dada, karena atas dasar sama-sama muslim itu. Apalagi saat itu juga mereka ingin membangkitkan semangat negara-negara muslim agar nanti bisa sejajar dengan negara-negara lainnya, khususnya negara-negara barat. Dan akhirnya setelah atas dasar itulah pada tanggal 22 Maret 1946 Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Salah satu pemimpin tertingginya datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik. Tapi dalam prosesnya itu terdapat tantangan yang gak mudah. Belanda sebagai kawan Mesir sudah sejak lama itu, dia menentang habis-habisan tuh ketika Mesir itu PDKT dengan Indonesia, istilahnya begitu. Jadi Belanda itu beberapa kali melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji seperti menggagalkan konferensi di Mesir atau menekan pemerintahan Mesir untuk tidak mengakui hubungan Indonesia. Kenapa Belanda menentang itu? Karena Belanda saat itu memandang pendirian Indonesia tanggal 17 Agustus itu adalah pendirian suatu negara yang ilegal, karena Belanda menganggap Indonesia itu masih di bawah Belanda, dan Belanda itu menganggap Indonesia saat itu adalah wilayah yang memberontak karena sudah memproklamirkan kemerdekaan. Jadi Belanda melihat Indonesia yang kayak gitu, Belanda berupaya sebisa mungkin menekan Mesir untuk tidak mengakui
Indonesia sebagai satu negara, meskipun nanti akhirnya Mesir pun mengakui dan menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946 itu. Nah, dampak pengakuan Mesir terhadap proklamasi ini sangat besar. Nah, pengakuan Mesir, karena Mesir itu kan tadi, jadi Mesir itu adalah pemimpin Liga Arab, atau bisa dikatakan salah satu negara besar di Arab. Tindakan politiknya yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu mendorong negara-negara Liga Arab lainnya kayak Irak, Arab Saudi, Lebanon, Suriah, dan Yordania untuk mengakui juga kemerdekaan Indonesia. Jadi karena Mesir nih, Irak dan kawan-kawan itu sudah melihat Mesir sebagai satu negara yang mengakui negara Indonesia, jadi dan yang lainnya itu ikutan gitu. Atas dasar apa? Atas dasar bahwa Mesir sudah mengakui dan memiliki kesamaan, sama-sama Muslim, dan memiliki keinginan untuk membebaskan Indonesia dari jeratan kolonialisme Belanda. Nah, salah satu dampak yang paling penting dari pengakuan Mesir dan negara-negara Liga Arab lainnya adalah semakin memperkokoh posisi Indonesia di mata dunia internasional. Jadi Indonesia ini semakin diyakini bahwa Indonesia adalah sebagai satu negara yang berdaulat karena sudah ada pengakuan tadi dari negara-negara lain. Nah, lainnya adalah bahwa Mesir itu nanti ketika sudah mengakui kedaulatan Indonesia, Mesir itu nanti banyak membantu Indonesia ketika melawan agresi Belanda. Misalkan Mesir mengirimkan bantuan finansial ketika nanti kita diminta melunasi utang Belanda, atau Mesir nanti mengirimkan bantuan-bantuan pangan dan lain sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan di materi kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.